Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita melanjutkan materi ya. Kita akan melanjutkan materi untuk struktur data ini ya. Kemarin saya sudah minta teman-teman untuk memahami terkait metode ya. Kenapa ya? Karena memang terkait dengan praktek yang akan kita lakukan saat ini, gitu ya. Dan praktek yang akan kita lakukan saat ini. Oke, kita menggunakan script terakhir kemarin ya, yang saya praktekkan di video terakhir ya. Itu kita menggunakan script itu untuk kita modifikasi ya. Oke, sekarang silakan teman-teman buka scriptnya. 2000 years later. Oke, sudah dibuka semuanya ya. Oke, ini adalah program yang terakhir kita praktekkan. Di sini, di dalam program ini kita sebenarnya ini adalah matriks ya. Kita memiliki matriks 3x4. Kemudian kita mengisi nilai pada matriks tersebut pada menggunakan script ini, kemudian mengeluarkan hasilnya dengan bantuan script ini. Oke ya. Nah, sekarang untuk mempermudah kita ya, ketika teman-teman ingin memasukkan matriks yang lain, teman-teman tidak perlu membuat script ini berulang kali. Oke. Nah, gimana caranya supaya ini hanya dipanggil sekali? Kita ketikkan script ini hanya sekali doang nih. Script untuk memasukkan nilai ke matriks ini hanya cukup sekali saja. Kemudian kita bisa panggil berulang kali. Nah, dengan bantuan metode ini. Oke ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa di komentar ya. Oke. Kita langsung saja praktek. Oke. Sekarang kita akan modifikasi script ini. Oke, untuk metodenya kita berikan di bawah public class saja. Pendefinisian kelas. Gitu ya. Kita tuliskan sini public void isi matrix. Sorry. Isi matrix. Ya. Kita definisikan metode untuk mengisi matriksnya. Selanjutnya ya, kita isikan saja ini. Kita pindahkan ke dalam metode. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya, ketika metode ini dijalan, pastinya kita membutuhkan isi matriks ke matriks yang mana? Kan gitu ya. Isi value atau isi nilai ke matriks yang mana? Otomatis di sini kita perlu membuat sebuah variabel bantuan. Ya, misalnya data. Ya, data nanti kita akan masukkan. Artinya nanti nilai dari data ini akan dimasukkan ke dalam matriks yang kita inginkan. Oke ya. Oke, selanjutnya sampai di sini. Ya, belum selesai sampai di sini. Oke ya. Belum selesai sampai di sini. Selanjutnya apa yang dilakukan? Kita akan membuat pendefinisian variabel ya, untuk bisa kita bisa sebagai variabel memanggil metode yang ada di dalam kelas ini. Ya, metode-metodenya ini ada di dalam kelas matriks 19B. Artinya kita membutuhkan sebuah variabel untuk memanggil metode-metode tersebut. Ya, sama dengan new matrix 19B. Ya. Oke, selanjutnya kita tinggal system.out.print dan masukkan matriks pertama, misalnya seperti ini ya.
pertama. Oke, di sini kita tinggal panggil tadi variabelnya apa? Matrix, ya. Matrix dot nama metodenya. Isi matrix. Isi matrix. Kemudian yang di dalam kurung ini isi matrix yang mana? Gitu ya, isi matrix yang angka. Kita ubah aja ya, jangan angka ya. Misalnya matrix 1. Isi matrix untuk matrix 1. Sekarang kita coba jalankan. Oke. Karena kita scannernya dipakai di atas, ya. Scannernya kita pakai juga nih di atas nih. Jadi kita letakkan scanner di sini. Oke, ini udah berubah tadi ya, menjadi matrix 1. Ini nanti kita ganti kok. Oke, tool complete successfully, kita coba jalankan. Oke. Masukkan matrix pertama, baris 1 kolom 1 ya. Kita lanjutkan. Oke, keluar. Ya, simpel ya. Kalau misalnya kita mau ada 2 matriks, ya, ada 2 matriks, berarti matriks kedua yang dilakukan apa? Oke, ini mendingan masukkan matriks ini aja. Masukkan. Oke, yang kedua bagaimana? Berarti kita tinggal panggil, kemudian untuk isi matriks kedua. Oke, jalankan. Masukkan nilai matriks. Masukkan nilai matriks. Di sini yang munculkan baru matriks ke-1 ya. Kalau misalnya kita mau memunculkan matriks kedua, artinya kita membutuhkan script ini lagi nggak? Kita membutuhkan script ini lagi. Di sini. Kalau ada 3 matriks, berarti kita membutuhkan script ini lagi. Untuk matriks ketiga dan seterusnya. Ini diganti ya. Oke, kita masukkan matriksnya. Ini matriks. Oke, baru keluar ya. Ya, jadi ini nilai matriks yang kita masukkan yang pertama. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6 ya. Kemudian 5, ini baru 5, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 8, 3. Oke, ini matriks kedua ya. Bisa tambahkan ini dulu di sini. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kita memerlukan script ini sebanyak jumlah matriks.
sama. Kita nanti kalau misalnya kita dengan menggunakan cara konvensional, cara biasa, script ini kita masukkan sebanyak jumlah matriksnya juga. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan metode cukup kita berikan ini, satu script ini, kemudian kita bisa panggil berkali-kali tergantung jumlah matriksnya. Tinggal nanti penamaannya saja nanti ya, jumlah matriks yang keberapa. Gitu ya. Kalau misalnya kita ada satu matriks lagi, ya sudah, berarti kita tinggal matriks 3. Ini kita copy paste matriks 3. Cukup seperti ini saja. Kita tinggal panggil metodenya berulang kali sesuai dengan keinginan kita. Ya. Oke, selanjutnya yang tampil saja dulu ya. Yang tampil saja dulu. Ini kalau misalnya kita menggunakan cara biasa, luar biasa ini. Kita harus membuat script ini berulang kali. Ya, akan sangat memakan waktu dan tempat. Untuk itu kita perlu membungkus script ini juga dalam sebuah metode. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita buat di sini public void tampil matrix. Ya, misalnya saya berikan namanya adalah tampil matrix. Ini prosedur juga, jadi tidak perlu ada return. Oke ya. Selanjutnya sudah, kita tinggal copy paste saja ini. Ini kita sudah tidak membutuhkan lagi ya. Oke, kemudian yang di sini adalah int tampil misalnya ya. Oke, tampil ya. Kemudian di sini adalah tampil. Nah, ini tampil matriks di dalam kurung ini mau matriks mana yang kita mau tampilkan. Gitu ya. Maka matriks mana nih yang akan kita tampilkan nanti, ini akan disimpan dalam variabel namanya tampil. Oke, kita langsung saja. Sama ya, matrix dot sekarang berarti tampil matrix. Matriks mana yang mau ditampilkan? Matriks 1, misalnya seperti ini. Oke. Matriks 2. Ini adalah nilai pada matriks 1. Ya, karena yang kita tampilkan hanya matriks 1. Sekarang gimana cara menampilkan matriks 2 dan 3? Ya sudah, berarti tinggal panggil saja. Matriks kita panggil tampil matriks, kemudian di sini ada matriks 2, kemudian kita juga di sini ada matriks 3. Oke, misalnya nih 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Matriks 1 kita tampilkan, matriks 2 kita tampilkan, dan matriks 3 kita tampilkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gimana cara menjumlahkan metode? Bagaimana cara menjumlahkan matriks? Ya, di sini kita sudah memiliki dua buah matriks saja dulu biar nggak pusing ya. 2 buah matriks. Nah, 2 buah matriks ini nanti akan kita jumlahkan. Ya, nanti kita akan jumlahkan sehingga nanti kita akan coba munculkan hasil penjumlahannya. Oke ya. Kalau untuk matriks berarti normal ya.
Oke, misalnya kita di sini ada matriks A dan matriks B. Untuk menjumlahkan matriks A dan matriks B normal ya. Jadi yang A ya dijumlahkan dengan A, nanti hasilnya berapa. Yang B jumlahkan dengan B, hasilnya berapa ya. C jumlahkan dengan C, nanti ada hasilnya berapa. Ya, hasil penjumlahan langsung seperti ini saja. Beda dengan perkalian. Ya. Nanti perkalian gimana? Nanti masuk ke dalam tugas teman-teman. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita sudah sampai pada tahap ini ya. Jadi kita kemarin sudah membuat sebuah metode ya untuk mengisi matriks. Ya, sebuah metode untuk mengisi matriks. Kemudian kita juga sudah membuat sebuah metode lagi untuk menampilkan matriks. Ya. Jadi yang ini mengisi value, nilai-nilai ke dalam matriks. Yang ini adalah untuk menampilkan isi dari matriksnya. Ya. Oke, selanjutnya kita ngapain? Kita coba menambah atau menjumlahkan kedua matriks tersebut. Oke ya. Kita membuat tanpa menggunakan metode dulu ya. Kita membuat tanpa menggunakan metode, artinya, yang harus kita lakukan adalah kita perlu membuat sebuah variabel. Kita perlu membuat sebuah variabel untuk menampung hasilnya, hasil penjumlahan. Ya, misalnya nih, int jumlah matriks ya, misalnya ya, sama dengan new int. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita membutuhkan sebuah variabel untuk menampung hasil penjumlahan kedua matriks tersebut. Ya, setelah kita buat variabelnya sama ya, ukurannya 3x3 ya. Baru kita perlu seperti biasa ya. Kita buat for int misalnya, mohon maaf ini i sama dengan 0 ya. Ya, kemudian i kurang dari 3 ya, kemudian sama ya ini ya, i plus plus. Ya, for int i sama dengan 0, i kurang dari 3, i plus plus. Kemudian for di dalamnya ada statementnya ya, int j sama dengan 0, j kurang dari 3, j plus plus. Oke ya, ini statement statement ketika semuanya bernilai true ya. Oke, selanjutnya di sini apa yang dilakukan? Ya sudah, berarti di sini kita tinggal tambahkan jumlah matriks ya, sama dengan jumlah matriks i j sama dengan matriks 1 i j jumlahkan dengan matriks 2 i j. Oke, gini ya. Oke, ini adalah script untuk menjumlahkan matriks-matriksnya. Ya, kemudian kita coba tampilkan matrix.tampil matrix. Apa yang mau kita tampilkan? Matriks jumlah matriks. Kita jalankan. Oke, misalnya ini matriks pertama. Oke, ini matriks kedua. Oke, ini adalah matriks pertama, matriks kedua, gitu ya. Nah, ini apa? Matriks ketiga? Enggak ya. Ini adalah hasil penjumlahan dari matriks pertama dan matriks kedua. Oke, biar kelihatan, saya berikan output ya. System.out.println ya. Kan di sini ditampil.
hasil penjumlahan matriks. Ya. Matriks pertama ini isinya. Matriks kedua ini, kemudian hasil penjumlahan matriksnya adalah betul ya. Oke. Selanjutnya, simpel ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah proses penjumlahan matriks ini ya, kita bungkus dalam sebuah metode. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau ada menjumlahkan matriks mana lagi gitu ya, ya kita tinggal panggil metode ini saja, selesai. Ya, jadi tidak perlu membuat script ini yang saya blok berkali-kali, tidak perlu. Kita cukup memanggil metode untuk menjumlahkan matriks saja. Ya, bisa berkali-kali memanggilnya. Memanggilnya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja praktek. Oke, di sini kita buat metode lagi int ya. Public int. Oke, int-nya adalah array 2 dimensi, kemudian jumlah matriks. Ya, jumlah matriks. Ya. Nah, di sini juga perlu kita membuat variabel tempat untuk menampung matriks-matriks mana yang akan dijumlahkan. Ya, misalnya jumlah M1 gitu aja deh. Ya, kemudian int M2. Ya, jadi nanti matriks yang mau dijumlahkan nanti ditampung dulu di dalam variabel M1 dan M2. Ya, harus sama. Kalau misalnya matriks yang mau dijumlahkan itu berdimensi 2 ya sudah, berarti kita berikan 2 buah kurung siku. Oke ya. Yang tadi kita pindahkan di sini. Oke ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita di sini perlu juga membuat sebuah, oke ini monggo mau sama atau enggak, misalnya biar enggak aneh ya. Hasil gitu aja deh. Hasil. Kalau di sini hasil ya, saya ganti hasil ya. Sini jumlah matriks. Sudah, berarti int di sini jumlah matriks sama dengan new int kemudian apa yang kita return adalah jumlah matriks. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini sudah tidak matriks lagi ya, menggunakan variabel ini. Ya, menggunakan variabel ini lagi. Ya, bukan variabel yang spesifik. Oke. Jumlah ya, jumlah salah. Jumlah. Oke. Oke. Tampil matriks di sini bukan jumlah matriks lagi. Ingat ya, variabel ini variabel lokal main class itu jumlah matriks, bukan namanya bukan jumlah matriks lagi, melainkan variabel hasil penjumlahannya adalah hasil. Kita lihat dulu sampai nggak ada error dulu ya. Oke, tool
Table complete successfully. Kira-kira sampai di sini ada yang kurang nggak? Oke ya. Hasil ini masih 0. Nggak ada isinya dia. Kenapa? Karena proses pada main class ini ya tidak ada proses untuk menjumlahkan matriks hasil ini. Tidak ada proses menjumlahkan matriks 1 dengan matriks 2 kemudian dimasukkan dalam matriks hasil. Belum ada. Di sini prosesnya apa? Isi matriks 1, isi matriks 2, tampil matriks 1, tampil matriks 2. Sedangkan menjumlahkan matriks 1 dan matriks 2 belum ada di main class ini. Ingat ya, dalam penggunaan metode ya, yang dieksekusi adalah yang dalam main class ini. Ya, metodenya di luar main class. Kita tinggal manggil-manggil metodenya saja. Tetapi untuk prosesnya yang dijalankan nanti akan di-run ya, ini yang ada di dalam main class. Sedangkan di sini belum ada untuk menjumlahkan matriks. Artinya kita perlu ada sebuah proses untuk menjumlahkan matriks. Dot apa tadi nama metodenya? Jumlah matriks ya. Jumlah matriks ya. Kemudian matriks yang dijumlah adalah matriks 1, kemudian matriks 2. Ya. Coba kita jalankan. Oke, successfully. Oke, matriks 1, matriks 2. Matriks pertama ini isinya, matriks kedua ini isinya. Hasil penjumlahan matriksnya adalah, kok bisa 11, 11, 11? Ya 2 ditambah 9, 11. 3 tambah 8, 3 tambah 8, 11. 4 tambah 7, 4 tambah 7, 11. Jadi hasilnya adalah 11, 11, 11. Kita jalankan lagi. Mungkin ada yang masih ragu. Kita coba asal. Monggo silahkan bantu saya menghitung. Sekarang matriks kedua. Isi matriks pertama adalah 143758687, 143758687. Matriks kedua 12879576100, 12879576500 ya. Kemudian hasil penjumlahannya adalah, oke lihat. Ya. 00 indeks 00 jumlahkan indeks 000 menjadi 2. 01 01 4 tambah 2 6. 3 tambah 8 11. 7 tambah 7 14 dan seterusnya. 7 tambah 500 507. Oke ya. Oke, sampai di sini kita sudah sukses ya membuat sebuah program penjumlahan matriks dengan bantuan metode. Ya, dengan bantuan metode. Setelah ini akan ada tugas. Saya harapkan semuanya mencoba program ini ya, semuanya ya. Semuanya mencoba program ini. Ya, saya scroll. Silakan nanti kalau misalnya teman-teman butuh melihat lama, silakan bisa di print screen programnya kemudian dicoba. Pastikan teman-teman program yang dibuat teman-teman ini berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Adapun tadi saya masih ada kekurangan, silakan teman-teman sempurnakan. Kemudian nanti selanjutnya akan ada tugas di elearning.up.ac.id. Saya harapkan juga teman-teman mengerjakan semuanya ya dan mengumpulkan ya, dan saya minta semuanya mengerjakan sendiri ya. Saya minta semuanya mengerjakan sendiri. Silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Saya biasanya memberikan poin-poin dari yang paling mudah, dari yang paling ringan. Minimal itu teman-teman dapatkan. Bahkan kemarin saya minta subscribe pun dapat poin. Kenapa? Supaya teman-teman ada poinnya gitu loh. Itu yang paling mudah. Teman-teman bisa dapat poin. Ya, supaya saya juga tahu teman-teman membuat akun YouTube. Siapa tahu teman-teman nanti suatu saat bisa memanfaatkan YouTube ya dan bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Ya, triggernya dari sini. Gitu ya.
Oke, saya harapkan semuanya bisa memahami dengan baik ya. Mungkin saya berikan kesimpulan lagi. Jadi ini adalah sebuah program ya. Program untuk menjumlahkan matriks ya. Di mana kita memiliki 3 buah metode di sini ya. Metodenya kita letakkan di bawah public class saja ya. 3 buah metode. Nah, metode yang pertama untuk mengisi matriksnya, ya ini skripnya. Mau mengisi matriks 100 matriks ya sudah, berarti tinggal panggil metode ini saja. Tidak perlu membuat skrip ini sampai 100. Kemudian yang kedua adalah metode tampil matriks. Nah, ini untuk menampilkan matriksnya. Tadi yang kita isi itu berapa sih nilai-nilainya? Nah, ini kita menampilkannya seperti ini. Sekali lagi, kita cukup membuat 1 buah skrip ini saja untuk bisa dipanggil berulang kali. Dan kemudian yang ketiga adalah metode untuk menjumlahkan matriksnya. Ya, menjumlahkan matriksnya. Ya. Jadi nanti matriks 1, matriks 2 yang sudah kita isi tadi, kita jumlahkan. Nah, mau berapa matriks yang mau kita jumlahkan, tinggal panggil saja metode ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk menjalankannya di mana? Ya ini, di dalam public static void main class-nya. Ini main class-nya ya. Ya. Jadi main class itu adalah yang dieksekusi, yang di run ya. Oke, kita lihat dari awal. Oke, ini apa namanya, untuk membantu memanggil metodenya ya, matriks 19B, metodenya ada di bawah kelas matriks 19B. Kemudian matriks ini adalah variabel untuk membantu kita memanggil metode-metode tersebut. Kemudian selanjutnya, oke, kita membuat matriks 1 ukurannya 3x3, kemudian matriks 2 juga 3x3. Matriks hasil ya, ini adalah kita membuat untuk menampung hasil penjumlahan matriks 1 dan matriks 2. Kemudian, nah, di sini kita langsung mulai nih. Nah, kita mau mengisi matriks 1, gimana? Kita panggil Kita panggil metode isi matriks. Matriks mana yang mau kita isi? Matriks 1. Kita mau mengisi matriks 2 ya sudah, berarti kita tinggal panggil metode isi matriks. Matriks yang mau kita isi adalah matriks 2. Selanjutnya kita mau menampilkan monggo, mau tidak ya monggo, silakan. Kita mau memastikan ya isinya apakah memang benar-benar sesuai dengan yang kita isikan atau tidak. Kita tampilkan isinya. Ya, kita memanggilnya adalah metode tampil matriks. Yang mau kita tampilkan apa? Matriks 1. Muncul hasilnya. Ya, nilai-nilai dari matriks 1. Kemudian yang kedua adalah tampil matriks juga. Kita mau menampilkan matriks yang kedua. Kita tinggal panggil metode tampil matriks, kemudian di dalamnya kita isikan variabel matriks yang kedua. Kemudian selanjutnya, oke, hasil adalah hasil penjumlahan. Oke, berarti kita perlu memanggil metode jumlah matriks. Kita jumlahkan matriks 1 dan matriks 2 dengan bantuan metode jumlah matriks ini, kemudian kita isikan dalam variabel hasil. Ya, ini variabel hasil. Variabel hasil ini adalah matriks 3x3. Kemudian, oke, kita di sini matriks, karena jumlah matriks berarti matriks.jumlah matriks. Kita mau menjumlahkan matriks apa aja? Berarti matriks 1, matriks 2. Ya, tadi matriks yang sudah terisi adalah matriks 1 dan matriks 2. Kita mau menjumlahkan, ya sudah, berarti kita tuliskan di sini matriks 1, matriks 2. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal ditampilkan hasil penjumlahannya. Artinya kita perlu memanggil metode tampil matriks lagi untuk menampilkan isi dari matriks hasil. Nanti akan ditampilkan hasil dari penjumlahan dari matriks 1 dan matriks 2 yang sudah kita tampung dalam matriks hasil. Nah, kita tampilkan tuh isinya. Ya. Kenapa ini bisa ada 2 di sini? Ya, karena memang kita di sini metodenya kita sudah mendesain metodenya bahwa akan ada 2 matriks yang dibutuhkan untuk menjumlahkan proses penjumlahan. Artinya kita membutuhkan 2 matriks di sini. Nah, kita di sini membuat variabel netralnya ya. Saya sebut variabel netral
supaya bisa semua matriks masuk. Ya, bukan variabel matriks 1, bukan variabel matriks 2, ya. Variabel netralnya. Jadi mau matriks apapun nanti bisa ditampung dulu dalam variabel M1 dan M2. Kemudian dalam penjumlahannya ini menggunakan M1 dan M2, bukan matriks 1 dan matriks 2 yang di sini. Ya. Tapi variabel netral ini. Variabel yang bisa dipakai semuanya, variabel global ya. Kemudian selanjutnya, nah, karena membutuhkan 2 buah matriks, artinya kita juga perlu memasukkan 2 buah matriks yang sudah terisi untuk bisa dijumlahkan. Oke ya, sampai di sini materi saya terkait dengan penjumlahan matriks dengan bantuan metode ya. Tadi saya sudah berikan penjelasan terkait dengan tugas ya. Saya harapkan semuanya bisa mengerjakan, dan kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam coding Java ini, banyak sekali aplikasi di Android yang bisa compile dan run program Java. Silakan teman-teman searching saja di App Store atau Play Store. Banyak sekali. Silakan bisa download aplikasi-aplikasi tersebut yang nyaman buat teman-teman. Kemudian coba implementasikan script ini. Nanti bisa di-compile dan run di aplikasi Android tersebut. Ya, jadi saya kira tidak ada alasan lagi nih teman-teman tidak ada laptop atau tidak ada komputer di rumah. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya minta semuanya mencoba, berusaha, karena tidak ada manfaatnya ketika teman-teman hanya mencontoh dan copy paste. Ya, tidak ada manfaatnya buat teman-teman. Ya. Yang teman-teman butuhkan adalah ilmunya, proses pengerjaannya, proses belajarnya, bukan langsung instan copy paste kemudian jadi, tidak. Dan saya minta juga variabel-variabelnya dibuat original ya, unik. Silakan menggunakan nama teman-teman. Ya, misalnya Cindy matriks 1, ya, Cindy matriks 2, hasil Cindy gitu ya. Jumlah matriks Cindy. Nah, seperti itu. Ya, saya harapkan semuanya menggunakan variabel-variabel yang mencerminkan bahwa memang teman-teman mengerjakan sendiri. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semuanya tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga keluarga teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti dalam kondisi yang aman ya, dalam kondisi COVID yang benar-benar sudah hilang dari muka bumi ini, dalam kondisi di mana mungkin ada tumbuhan atau tanaman yang memang benar-benar bisa powerful menghancurkan virus COVID. Amin ya. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.